Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nastalia dari Program Studi Pendidikan Geografi. Eh, saya ingin mempresentasikan terkait materi implementasi Pancasila dalam kehidupan kebangsaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebelum mau masuk materi eh, tersebut, saya ingin membahas terkait subbab dalam materinya, yaitu sebab materinya itu atau pembahasan materinya itu ada implementasi Pancasila dalam kehidupan kebangsaan bidang politik, implementasi Pancasila dalam kehidupan kebangsaan bidang ekonomi, dan terakhir ada implementasi Pancasila dalam kehidupan kebangsaan bidang sosial dan budaya. Nah, selanjutnya sini ada pengertian atau penjelasan terkait Pancasila sebagai dasar negara. Yaitu apa sih Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu dasar negara Indonesia yang menjadi dasar pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan dasar filsafat, sikap hidup masyarakat, dasar negara, ideologi, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber dari segala hukum negara. Jadi, Pancasila dipilih sebagai dasar negara. Tentunya sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Karena di dalam setiap sila Pancasila pasti terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara itu sendiri. Jadi Pancasila ini sangat berperan penting untuk di negara Indonesia ini. Kalau tidak ada dasar negara atau Pancasila, maka tidak terjadilah atau tidak terbentuklah negara Indonesia ini. Selanjutnya kita memasuki pengertian Pancasila dalam kehidupan kebangsaan bidang politik. Jadi politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Oleh karena itu, politik juga merujuk pada suatu cara membuat kesepakatan antar manusia sehingga mereka bisa hidup berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku, kota, bahkan hingga di negara. Jadi politik ini berkelompok uh, membuat kesepakatan antar manusia atau orang lain demi membuat sesuatu keputusan yang akan diselenggarakan itu. Selanjutnya ada konsep dalam bidang politik, yaitu ada 5. Ada klasik, kelembagaan, kekuasaan, fungsionalisme, dan konflik. Saya akan membahas sedikit tentang terkait klasik. Politik memiliki konsep klasik di mana politik tersebut akan digunakan oleh masyarakat untuk bisa mencapai suatu kebaikan bersama yang di dalamnya dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Jadi klasik ini untuk mencapai suatu kebaikan yang ada di negara ini demi memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Jadi memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Yang kedua ada kelembagaan. Kelembagaan ini memiliki sifat menurut Max Weber, ya, kelembagaan ini menurut Max Weber yaitu segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan penyelenggara negara yang melihat negara dari sudut pandang
yuridis formal yang juga status. Jadi ada melihat dari sudut pandang yuridis dan status gitu. Terus ada tiga kekuasaan. Kekuasaan yang dalam ini yaitu kemampuan seseorang yang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Jadi kekuasaan ini bisa ada pengaruh baik kah, ada pengaruh buruk kah, demi keberlangsungnya kekuasaan yang ada di negara Indonesia gini. Jadi eh, memiliki kemampuan pengaruh orang lain yang baik gitu. Jadi selanjutnya ada fungsionalisme. Fungsionalisme ini pemerintah hanya bisa disempatkan sebagai sarana dan juga wasit terhadap persaingan antara berbagai macam kekuasaan politik. Jadi eh, fungsionalisme ini sarana atau sarana dan juga wasit terhadap persaingan antara berbagai berbagai macam-macam kekuasaan yang ada di Indonesia gitu. Terus ada konflik. Konflik ini memiliki suatu kegiatan yang memberikan pengaruh terhadap perumusan sekaligus kebijakan umum dalam kerangka usaha untuk mempengaruhi pendapatannya serta mempertahankan suatu negara gitu. Jadi konflik ini untuk mempertahankan negara tersebut gitu. Terus selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam kehidupan kebangsaan dan dalam bidang politik, yaitu ada pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut ada penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Jadi implementasi ini sudah tertulis atau memiliki kebijakan yang dituangkan dalam pasal-pasal yang sudah ditentukan oleh negara seperti itu. Terus ada kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi Pancasila ini berkedudukan sebagai dasar filsafat negara, sedangkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis. Jadi keduanya ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan gitu. Jadi memiliki kekuatan Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar filsafat negara dan hukum dasar tertulis oleh negara Indonesia tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada pengertian Pancasila dalam kehidupan kebangsaan bidang ekonomi. Nah, yaitu ada ekonomi Pancasila menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan, bukan semata-mata mengejar keuntungan, sehingga aktivitas ekonomi harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Jadi, ekonomi yang ada di Indonesia ini tidak boleh untuk mementingkan diri sendiri gitu. Jadi kita harus mementingkan kepentingan rakyat banyak atau rakyat Indonesia gitu. Nah, selanjutnya ada konsep dalam bidang ekonomi. Konsep Pancasila dalam kehidupan kebangsaan bidang ekonomi berlandaskan pada nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan semangat kebersamaan yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi nasional. Jadi, demi terbentuknya atau pembangunan ekonomi nasional ini dilandaskan dengan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan semangat kebersamaan yang ada di Indonesia.
Indonesia. Seperti itu. Nah, yang ke selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam kehidupan kebangsaan dalam bidang ekonomi. Jadi, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi ini sebagai pembangunan ekonomi nasional. Jadi, pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia tersebut. Yang sebenarnya merupakan tujuan nasional negara Kesatuan Republik Indonesia, implementasi implementasi Pancasila di bidang ekonomi ini eh, pada era globalisasi ini lebih didasarkan pada nilai-nilai moral. Jadi apalagi di era globalisasi ini sangat berpengaruh sehingga harus didasarkan atau dilandasi pada nilai-nilai moral yang ada di Pancasila tersebut. Nah, selanjutnya ada masuk ke materi baru yaitu pengertian dalam kehidupan kebangsaan dalam bidang sosial dan budaya. Yaitu Pancasila dalam kehidupan kebangsaan bidang sosial dan budaya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam membangun hubungan sosial yang berlandaskan kemanusiaan, persatuan, toleransi, dan keadilan. Jadi sosial budaya ini juga diterapkan oleh nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman gitu untuk demi keberlangsungannya kemanusiaan, persatuan, toleransi, dan keadilan. Jadi sosial budaya ini sangat berperan penting juga untuk kehidupan kebangsaan Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam kehidupan kebangsaan dalam bidang sosial dan budaya. Jadi implementasi Pancasila dalam sosial budaya ini pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Jadi nilai-nilai sosial budaya ini harus berkembang dan dapat diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat yang di Indonesia ini apa aja, dan kebudayaan Indonesia ini kan banyak yang ada di Indonesia itu banyak kebudayaannya, dan itu harus dilandaskan juga oleh Pancasila dalam kehidupan kebangsaan begitu. Jadi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang ini oleh masyarakat harus diwujudkan gitu dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, dari semua penjelasan yang sudah saya paparkan, terdapat contoh-contoh implementasi seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, yang pertama itu ada contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan bidang politik. Itu ada kita sebagai warga Indonesia bisa mengikut pesta politik, yang kedua bisa memiliki hak untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi kita bisa memiliki hak untuk memilih pemimpin yang baik dan jujur, amanah, untuk menjadikan pemimpin kita yang baik untuk berkelanjutan. Terus yang ketiga ada melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat ataupun pemimpin. Kita bisa memilih melalui pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, atau pemimpin yang lain demi
Indonesia yang baik, benar, dan berkelanjutan gitu. Terus melakukan tadi udah maaf. Terus ada turut menjalankan aksi demonstrasi secara tertib, aman, dan juga santun. Jadi kita bisa melakukan aksi demonstrasi dengan tertib, aman, dan santun gitu. Jadi kita bisa menyuarakan hak-hak rakyat untuk eh, pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi kita memiliki hak demonstrasi demi keberlangsungan Indonesia yang Indonesia pada saat ini gitu. Terus contoh ekonomi, contoh bidang ekonomi yaitu ada koperasi dan UMKM. Nah, koperasi dan UMKM ini sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang mencerminkan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana nilai Pancasila. Jadi koperasi dan UMKM ini sangat penting untuk perekonomian yang ada di Indonesia ini, dan koperasi dan UMKM ini juga sudah berlandasan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Dan yang terakhir adalah contoh implementasi sosial budaya. Jadi contoh implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya itu sikap saling tolong menolong dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi kita bisa tolong menolong kalau misalnya orang lain membutuhkan pertolongan kita. Dan kita otomatis kita harus menolong orang tersebut gitu. Dan eh, gotong royong ini untuk misalnya kita melakukan kerja bakti lingkungan dari solidaritas sosial saat terjadi bencana. Misalnya gotong royong dalam membersihkan bencana banjir. Kita harus membersihkan agar banjir itu atau lumpur-lumpur banjir itu akan surut atau surut gitu. Nah, dalam bidang budaya, penerapan Pancasila terlihat melalui pelestarian budaya daerah, penghargaan terhadap tradisi lokal, serta sikap toleran terhadap perbedaan adat dan kebiasaan. Jadi, contoh-contoh yang ada di bidang sosial budaya ini sangat berpengaruh juga untuk kehidupan bermasyarakat. Seperti tadi tolong menolong, terus gotong royong, membersihkan bencana gitu. Jadi sosial budaya ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia gitu. Baik, untuk baik udah untuk kesimpulan materi hari ini yaitu adalah implementasi Pancasila dalam kehidupan kebangsaan pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu merupakan wujud nyata pengamatan nilai-nilai luhur bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengamatan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita kehidupan sehari-hari ini sangat berdampingan dengan implementasi Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kita saling berdampingan dengan implementasi tersebut. Tuh. Baik, sekian presentasi hari ini.
Mohon maaf jika dari penyampaian saya masih ada yang kurang atau eh, berbelit-belit dalam perkataannya. Eh, saya akhiri. Wabillahi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.